sampai bisa terjun budidaya jamur gitu? Ya inspirasinya pertama kali gini loh, di Jambi ini di tahun 2009 itu produksi jamur nilai jual di market di pasar masih tinggi dibanding di daerah luar Pulau Sumatera, misalnya di daerah Jawa lah ya, asal saya ini di daerah Jawa tuh Jogja tahun 2009 tuh harga jamur, harga jualan cuma 10.000 per kilo. Di Jambi masih 20.000, 18-20.000 lah, ringnya sekitar itulah. Kan selisih harganya kan sama. Maksudnya beda ada, maksudnya enggak ada sama. Di sini 10.000, di sini 20.000, berarti kan hampir 2 kali lipat ya, 100%. Iya. Jadi waktu itu saya masih kerja. Mengapa kita tidak mencoba? Khususnya dari saya, karena di daerah Jawa itu rata-rata orang sudah mulai budidaya untuk industri rumah tangga, industri misalnya suaminya kerja, nanti dia biara, jadi untuk sambilan untuk menambah pasukan rumah. Dia kerja, mungkin ibunya atau anak-anaknya yang anaknya kuliah atau anaknya sekolah, setara SMA kan bisa bantu panen, cuma itu loh industri rumah tangga. Jadi situ saya terapkan sambil saya kerja. Saya melihara jamur tiram. Waktu itu saya beli loh bekalnya, nggak ada bikin sendiri. Beli dengan pengemudi bekal namanya produsen. Semuanya tuh Pak ya? Yes, iya beli semua. Jadi saya sudah siap menumbuhkan kayak yang di bawah tadi, siap menumbuhkan. Kayak beli. Namanya tempat jamur tuh kumbung, saya punya kumbung saya isi. Itu aja lah, saya beli dengan si A, si B, si C, pokoknya saya beli. Waktu itu harganya tinggi loh. Waktu itu saya belum tahu harganya, rupanya karena kita pemula nggak tahu kan. Rekomendasinya salah dari kawan. Waktu saya beli 2.750, padahal waktu itu harganya ini masih 2.500 per kilo, per dekor. Jadi awalnya di situ aja lah. Mula saya tertarik ke budidaya itu. Dan untuk kendala gitu Pak, kendala saat misalnya saat pembibitan jamur gitu ya, kendalanya apa gitu Pak? Kendalanya kalau kita menemui kegagalan, jadi begini, jangan mentang-mentang saya sudah lama main jamur tidak menemui kegagalan. Nah, itu jamur ini kan kita sama dengan kan tanaman ya. Kadang suatu saat dia ada apa yang tidak bisa kita atasi. Kadang masih mungkin 100% lurus aja. Kadang masih menemui kendala-kendala itu karena kita kan kata orang tuh maneror lah ya. Kan kita manual orang manusia. Jadi apalagi kendala market, pemasaran atau apa? Nah untuk satu itu tuh berapa Pak? Satu Backlog namanya. Ya. Plastik itu satu backlog. Harganya apa-apanya? Hasil yang didapatkan. Itu tergantung beratnya. Kalau berat yang kita produksi di tempat ya di jamur ini kan 1,2 kilo beratnya. Itu menghasilkan 0,3 sampai 4 on. Satu backlog itu menghasilkan. Dan itu bisa berapa kali pemakaian tuh Pak? Panen. Berapa kali panen ya? Iya, berapa kali panen? 3-4 kali lah. 3 kali itu sekitar 3-4 bulanan sudah bisa. Dan untuk komposisi isinya tuh apa aja Pak? Itu isinya serbuk kayu, dedak, jagung pecah pada halus atau jagung, terus kapur pertanian, 4 itu di sini. Kita adonin, campur, misalnya mungkin bisa kalian campur. Dan dari bibit ke backlog itu gimana Pak cara mengisolasinya? Itu ada tempatnya. Nanti itu ada tempat steril kayak itu Pak? Iya, ada tempatnya di satu ruangan. Kalau untuk kumbung itu sendiri Pak, harus berapa meter, terus mungkin gelapnya, tergantung pH-nya gitu. Kalau lebar tergantung kemauan kita. Maksudnya berapa kita mau memelihara jamur nih. Misalnya kalian mau budidaya sekitar 1.000, itu membutuhkan tempat minimal 3 x 3 meter. Nah, kalau seperti saya itu kan yang di bawah kan sudah banyak 3 kumbung, cuma yang sebelah sudah mulai reok kan, sudah mulai renovasi. Di bawah itu muatan 40 ribuan itu juga. Belum lagi di atas ini ada juga.
rata-rata 16.000 di atas. Jadi begini, jamur nih semakin banyak kita produksi, semakin banyak pundi-pundi uang yang kita dapatkan. Nah, karena hasilnya sedikit loh. Satu bekel itu cuma menghasilkan 0,34 on, nilai jual 15.000 per kilo ya. Jadi Ya. 1 on itu cuma 1.500. Harga jualnya saya per bekel 3.000. Berarti kalau satu bekel itu costnya 3.000 dikurang dengan harga jual 4.500. Jadi satu backlog itu kita cuma dapat uang 1.500 selama 3 bulan. Cuma kalau kamu Untungnya gitu Pak ya? iya, Iya. keuntungannya. Ya. Dan untuk pemasarannya itu kemana aja Pak? Ke pasar? Saya sudah ada yang sekarang saya sudah penampung, sudah ada yang mengambil sendiri. Kalau dulu waktu pertama-tama 2009 itu saya memang door to door. Masanya karena ini di tahun itu pengenalan market belum seperti sekarang. Maksudnya gini, mungkin jamur ini kan lebih identik dengan jamur yang beracun. Ya. Jadi mereka nggak tahu tumbuh jamur bagaimana karena media sosial belum secanggih ini. Ya sekarang udah mudah ya Pak. Nah, sekarang kalau mau ketik ada jamur tiram, khasiatnya apa, kandungannya apa, Keluar semua. sudah keluar semua. Ya. Jadi mereka nggak takut lagi. Mm-mm. Dulu saya susah payah loh. Kita pakai laptop, cari, kita beli buku, kita ketik, kita sampaikan orang pasar. Ini loh jamurnya. Begini loh tempatnya, nggak kita serak. Ini ada rak-raknya. Ya. Jadi untuk mengenalkan ke pasar seperti itu. Jadi yang lebih uniknya dulu itu yang budidaya jamur ini rata-rata ibu-ibu. Hobi ya? Bukan hobi, Oh, bukan. karena produk sampingan tadi. Oh, untuk penghasil ya, Pak, Menambah. ya? Jadi suaminya Ya. kerja, dia nyambi-nyambi. Oh, di rumah gitu Di Pak. rumah ya Bang. Mungkin ya daripada nganggur lah baksonya Iya. kan. Nah, padahal ibu-ibu tuh udah nganggur loh. Salah kok bilang ibu-ibu tuh nganggur. Mm. Dari pagi nyiapkan tes sampai bapaknya balik. Iya. Nah, itu katanya kan. Karena saya hafal, saya sudah Iya. 10 tahun saya di rumah, nggak kerja saya. Oh, sebelum ini Pak ya? Iya, dan masalah 10 tahun itu kan saya nggak kerja di sini aja. Oh iya. Jadi saya perhatiin kerjaan orang rumah tuh apa. Nah, jadi saya tahu. Kan bikin kan saya kopi sampai nanti mau tidur masih ngasuh anak. Nah itu dibilang orang nggak kerja, itu salah. Cuman itu katanya nyambi. Begitulah tadi awalnya. Jadi saya termasuk minder juga karena saya salah seorang laki-laki yang bertani jamur. Yang lain ibu-ibu. Saya datang ke rumah si A, ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi cuman ya ada apalah. Kayak identik dengan tumbuhan ibu-ibu. Iya, yang rajin ibu-ibu, Iya. ibu-ibu. Jadi memang seperti itu tadi. Pada awalnya seperti itu. Tapi setelah hitung, yang jelas kalau kita mau mulai usaha itu, kita megang buku seperti kamu megang pena. Maksud tak saya kata saya? Ngasih Guys. ilmu ilmu nyatet gitu Pak. Bukan. Kita berkalian. Satu backlog tadi keluarnya berapa loh? Itu punya buku. Iya. Bisa gini, saya beli backlog nih kan harga 1.000-nya 2.700.000. Kalau sudah panen habisnya dapat duit berapa saya? Nah saya kerja. Hitung-hitung gitu Pak ya. Nah, saya kerja. Jadi kan saya nggak ngambil hasil dari ini. Duit panen jamur nggak saya pakai sama sekali karena gaji kan saya mau ngetes berapa dapatnya. Saya hitung per on terus tiap sekali panen lagi saya hitung lagi. Sudah 2 kali saya beli backlog, saya hitung kalau diproduksi secara massal, kurasa saya bisa menggantungkan hidup seperti ini. Di sini saya bisa menggantungkan hidup. Nah, jadi di 2010 bulan 3 saya memang sudah resign dari pekerjaan, main betul-betul menggeluti jamur ini. 2010. Budidayanya Pak ya. Ya sekalian saya membuka pembibitan langsung. Tapi waktu pembibitan itu saya tidak menjual bibit, cuma untuk saya pakai sendiri. Saya pakai sendiri. Saya bisa panen waktu itu antara 70 sampai 100 kilo satu hari. Karena saya tidak jual backlog. Iya. Saya ladeni terus. Nah, disitulah nama saya mulai dikenal orang pasar. Karena di pasar pasti ketemu petani. Iya. Saya bawa jamur banyak, misalnya. Dari mana gitu? Dari mana nih, Iya, Mas ditanya. bibitnya? Nah, saya bikin dewe. Di mana? Di Bagem Beti. Ini namanya Bagem Beti. Iya. Nah, namanya kan. Iya, mau boleh main ke rumah boleh main. Terus ada orang pesan 1.000, kita layani 1.000. Waktu itu saya sendiri, nggak punya anak buah, nggak punya anggota. Lama setelah ada orang pesan, saya cari 1 orang anggota untuk bantu saya. Ya.
repot soalnya Pak ya. Oh iya, kalau udah nggak kebanyakan terkejar. gitu. Aku harus ngelayan, saya harus melihara budidaya. Mm-mm. Belum lagi saya harus ngelayan pesan orang. Jadi saya melayani yang untuk mencampur aduan tuh anggota 1 orang. Lama-lama ada 2 orang, 3 sampai orang anggota. Sekarang kalau ibu-ibu tadi itu ada 8 orang yang bantu saya kan dengan orang Yang masukin gitu, masukin, Pak. masih Oh, iya. bibit. Ya. Nanti masih buat bibit Ada botol saya kayak lihat ini. di video Hah? di video Facebook Bapak. Oh iya. Ah, ya kayak itu mbak. Kayak itu yang pokoknya bibit botolan kayak ini kan. Ini bibitnya tadi Pak. Bibit. Ya? Nah, ini dari sendiri semua Pak. Iyalah. Nanti kalau kamu sini saya ajarin. Iya. Tapi terlalu tinggi, kamu bikin besok aja lagi. Iya Pak. Terlalu pusing nanti kan Pak. Banyak Ini- kali. ini, Nah nanti Untuk tahapan. tahatan. Ya. Karena di Jambi ini cuma segelintir orang yang bisa bikin ini, mungkin banyak cuma 3-5 orang lah. Cuman kalau massal orang lebih tertarik ke sini. Karena begini, orang lebih percaya dengan bibit saya daripada bibit orang lain. Mengapa begitu? Karena mereka melihat nama saya, mendengar nama saya. Siapa itu? Edi. Nah, Ya. ini siapa? Edi Jamur. Karena misalnya gini loh. Ini bibit nih kamu yang produksi, kamu pasarkan. Gak ada yang beli itu. Ya. Padahal bibit kamu bagus loh. Saya sudah pernah coba bagus loh. Apa namanya? Ini Ah. titin Pak. Nah, titinan. Oh, bibit titin ini bagus loh katanya. Karena nama tadi. Ah, cuman kamu karena nama nggak ada, orang nggak percaya. Cuman Iya. aku bahasin bibit mutin. Dia saya tempel Edi Jamur. Nah, benar. Ah, Iya. brandnya. Ada bibit Edi, ada bibit titin tuh saya jual. Iya. Percaya aja. Iya, pakai aja. Terus saya tanya orang tuh konsumen, bagus saya bibit kemarin. Oh Pak, enggak itu ada agak dikit campurnya agak lain. Bagus kok Pak. Nah, padahal bagus bibit kamu, cuma orang nggak percaya aja. Iya. Karena kamu pemula. Ah. Belum ada apa gitu. Iya, ya karena itu nilainya orang kan gini, karena yang dimainkan orang kan duit, Ya. tumbuhan. Jadi mereka nggak mau coba-coba. Coba bibit titit, nggak mau coba-coba. Jadi yang pasti-pasti bela. Yang sudah ada namanya, yang sudah pernah kita percaya, yang sudah puluhan tahun, kata begitu aja lah. Jadi makanya orang, saya pesan backlog nih, saya sudah pernah bilang dengan teman-teman petani, saya tidak pernah bilang bibit saya bagus, Ya. nggak pernah saya bilang. Aku lebih saya bibit saya bagus dibanding yang lain, nggak pernah. Tapi saya tekankan dengan orang itu selalu, apa yang saya jual itu yang saya tanam, saya nggak beda-bedakan. Ini saya jual nih khusus, ini ramuan seperti ini untuk tanam seperti ini, enggak. Sama aja masalah. Makanya orang seperti itu. Saya udah hampir 10 tahun main jamur ini, alhamdulillah masih bisa menghidupi 4 orang anak, Iya. nah, 1 orang istri. Nah, Bapak pertama kali belajar pembibitan jamur ini dari mana, Pak? kita otodidak pertamanya. Otodidak. Nah, otodidak ya karena gini, kalau zaman dulu kan enggak ada yang kayak gini. Cuman iya, zaman berarti dulu belum nengok YouTube, belum Nah, gitu kita gitu lihat Pak ya. buku nengok pertama kali ada sih pelatihan PMPM cuma 1 hari, cuma itulah. Terus gini, yang kedua apa ya? Dulu tuh kan ada kita baca buku lah, rajin baca, rajin baca. Gitu. Kalau dulu orang pelit ilmu, saya datang ke tempat pembibitan si A, tanya apa menunya kayak ini Pak, ado lah. Oh, iya. Ado, orang Jambi itu ado lah tuh Ado katanya. lah. Jadi mereka takut ditiru, Iya. takut dicontoh, takut diikutin. Ya lama-lama. Saya pernah juga ngundang orang dari Jawa, karena saya pingin bangkit kan, seniman ini. Rupanya bukan orang Jawa tuh ada juga yang pintar, kalau bahasa Jambi ngoloi ya. Oh, Ah, iya. Ditipunya saya. Japusi ya, ngapusi atau Jawa. Orang Jadi, Jawa. iya. Jadi udah ke sana, ke Jogja, kampung saya kirim kemari, saya kasih duit, cuma belum sampai 2 minggu pun nyampe, ditelepon dari sana, anaknya sakit balik, sampai sekarang gak ada datang lagi. Bapak tuh mau belajar gitu ya istilahnya. Ya kan seperti gini, itu kan bilang, Ya. saya punya kakak loh di Jawa, dia pandai main jamur, semuanya bisa semuanya. Iya. Saya nego harga, berapa gajinya dia mau, sekian, oke, saya transfer duit untuk tinggal istrinya di sana, terus saya transfer duit untuk ongkos dia kemari. Belum mulai nih, saya baru lagi nak nempatin apa, persiapan bahan-bahan, ini tempat open semua. Waktu itu saya ingat saya ngeluarkan dana sudah 27 juta saya untuk bangun-bangunin belakang ini dengan uang sisa kerja keras saya selama bertahun-tahun di perusahaan tuh.
rupanya sebelum ada 2 minggu ditelepon istrinya, anak sakit, dia mau balik dulu sebentar lah Pak, paling Ke seminggu Jawa 2 minggu tuh, ya Pak. ke Jawa, Iya. pinjam duit pinjaman lah katanya kan, padahal belum kerja sama sekali itu, Iya. dia pun masih tinggal dapat adik dia, kesini sekarang sekali. Nah, tidak lama sampai detik ini nggak datang lagi, Nggak ada kabar sama tidak ada kabar. Iya. Saya telepon nggak diangkat, saya Hilang SMS nggak gitu dijawab, beda, Pak. hilang. Iya. Mungkin sama mana kan, jadi mungkin Tuhan tuh adil. Ada orang balai beli jamur ke sini, balai pelatihan pertanian namanya Mas Budi. Bapak Utara itu Pak? Iya Bapak kan, Iya, saya sudah pernah ke sana? pernah waktu itu ada kayak diklat waktu SMA gitu. Ya kayak gitu. Jadi dia ke sini bilang, aku cerita lah panjang lebar seperti. Jadi dia bilang, sekarang gini, Mas Edi, kalau Mas Edi mau nanam jamur, bikinlah siapkan dulu opennya tuh. Nanti saya ajari sampai tuntas. Dia yang ngajari saya. Masih ada lebih baik. Berarti Bapak bukan background sama sekali pertanian. Betul, Pak. Bukan ya, Pak? Oh, berarti belajarnya otodidak gitu Iya, ya, Pak? otodidak. Saya nggak ada. Alhamdulillah ada yang itu ngajarin. Enggak, jadi otodidak lah, cuman ya seperti kamu dengar, baca. Praktek berarti Pak. Iya, praktek itu utama. Ya. Jadi kesungguhan lah yang jelas. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh, mudah-mudahan alhamdulillah lah kan sudah hampir 10 tahun masih aman-aman, ya nggak sebanyak. Enggak, memang kalau mau kaya payah, Iya, Pak. cuman cukup lah kan. Alhamdulillah. Orang kaya belum tentu cukup. Disyukuri ya, Pak ya. Nah, banyak orang kaya belum cukup. Orang cukup pasti kaya, karena dia cukup terus. Iya, benar. Berkecupan itu jadi sekarang banyak anak-anak muda loh yang main jamur. Bapak pertama kali itu Pak menanam bibit jamur apa Pak? Jamur tiram lah. Jamur tiram ini Pak. Oh, kalau jamur-jamur yang lain gitu Pak, Bapak pernah nyoba nggak Pak? Bisa. Oh, bisa. Pernah juga ya Pak? Kamu mau nanam jamur apa? Jamur Jamur yang lagi tiram. viral, jamur enoki. Oh, enak. Inoki itu tidak boleh loh. Oh, Iya, iya. Iya. Nanti saya disalahkan. Iya. Ada efek sampingnya tuh. Iya benar. Kalau bibit ini nih sporanya itu Pak ya? Iya. Tapi ini kan sudah turunan nih Oh gitu ya, makanya kan. dari buku-bukunya itu. Kalau kontaminasinya apa Pak? Misalnya waktu saat apa namanya? Pemindahan. Nah, kayak di Kumbung itu kontaminasi hama kayak apa gitu Pak? Sampai gagal misalnya, gagal panen gitu ya? Maksudnya Maksudnya pernah nggak Pak waktu penanaman bibit ataupun udah dia ke backlog itu tuh udah jadi banyak sering. kena hama gitu Pak? Itu tuh Dia Pak, kalau jamur ini yang sering itu jamur namanya jamur trichoderma. Itu jamur hijau tuh. Trichoderma tuh jamur jahat untuk tiram. Cuman jamur baik untuk tanaman. Jadi maksudnya gini, kalau jamur trichoderma itu jamurnya warnanya hijau. Jadi kalau kamu mau nanam cabai, nanam kentang, nanam apa tuh, tomat tuh itu disiramkan ke lahan pertanian tuh. Dia akan bunuh jamur-jamur sisa jamur yang lain. Baru itu kan jamur bayi. Cuman musuh jamur kita. Di warna sering hijau. Pak kalau di sini? Hah? Sering. Kalau Kadang ada, kalau diseringnya di sini, di bibit ini. Bibit. oh di bibit. Bibitan sering. Kalau di backlog ada juga, cuman dia bisa kalah dia. Dengan tiram itu bisa kalah dengan bibit. Kalau di sini dia kalah kita. Obat biasanya Pak, obat untuk antisipasi hama gitu apa Pak? Sama apa nih? Hama Yang yang kayak tadi bukan gitu. apa ya, jamur Oh, yang jamur tadi. jamur yang tadi itu Pak. Nggak ada jamur itu tuh. Yang kalau untuk jamur tuh tinggal kebersihan aja kita jaga. Oh, Iya. Pengaruh Waktu lingkungan inokulasinya ya, Pak. kita jaga, terus kalau sterilisasinya kita jaga, terus anti itunya lah. Pokoknya kebersihan lah. Kita kalau nanamnya kan pakai sterilisasi itu waktu kita itu tadi ngopen tuh sterilisasi. Waktu inokulasi itulah semprot pakai alkohol. Iya. kalau penanaman jamur itu sendiri Bapak pakai pupuk enggak Pak? Atau alami aja gitu Pak? Ya nunggu alami tanpa Itu pakai alami. Alami. Oh. Itu kan sudah nutrisinya sudah cukup itu. Iya. Dedak, Di jagung dalam- itu. iya, Nah, di dalam. nutrisinya Jadi seperti itu itu. aja Pak. Kalau kamu mau pupuk tambahan bisa, tapi organik ya. Saya Ya. dilaksanakan untuk kimia.
lanjutin. Gimana cukup kan? Udah ke semuanya. Eh, kalau cara memilih spora gitu Pak yang baik dan benar itu gimana Pak? Misalnya kita tuh tahu spora ini tuh bagus Untuk Untuk indukan. awalnya tuh Pak, awalnya Oh, kalau ini kita kan harus turunan. minimal dia segar, Jamurnya segar. segar. Dia, kalau misalnya yang tunggal, terus yang bukolnya tuh agak besar. Oh yang bongkolnya besar. Sandi, ada bibit jamur yang bongkolnya agak besar situ? Gak ada ya? Besok kamu kalau nak belajar dengan itu Sandi itu, itu yang bagi hitam tuh. Jangan dia itu tahu semua dia. Saya jarang, pokoknya kalau orang mau belajar dengan dia lah. Oh iya iya Pak. Jadi paling kalau tanya jawab sendiri nggak tahu kan malas ya. Pokoknya kalau belajar di lapangan dengan dia aja. Berarti Pak kalau tabung-tabung ini di autoclave kayak gitu Pak? Ya, bisa. Gitu. Ya. Otaknya Bisa ada. bisa sih ya. Atau ada kalau untuk M2 nya kadang di open besar tuh bisa juga. Cuma kalau indukan kita pakai otokap. Indukan kan lebih apa yakin kan. Ya. Rasanya. Kalau penyiraman itu sendiri Pak disiram nggak? Iyalah. Disiram itu pakai apa Pak? Pakai air, cuma pakai air aja Pak? Oh. Kalau kamu mau cepat pakai GPT aja perangsang tumbuh. Itu alami juga kita bikin pakai. Ah ini kayak gini, nah ini bagus nih tunggal nih. Oh, iya. Foto ya, kirim ke kamu. Nah, ini kirim. Nah contohnya. Ya nih kayak gini. Nanti diambil. Tahu kan suruh ngambilnya? Sudah pernah belajar? Kalau belajar kemarin enggak jadi sih Pak. Oh, Gara-gara- mau belajar ini? Jamurnya coba yang Iya. Hah? kami kalau Nggak sih. kan yang mikro, kalau yang makro kayak ini belum. Oh. Kemarin kan enggak jadi gara-gara enggak dapat jamurnya. Itu Pak kan Bapak dulu awalnya kerja, terus sekarang pindah jadi budidaya jamur. Itu lebih menguntungkan yang mana Pak? Yang pasti yang ini ya Pak? Kalau saya ditaruh kerja, kalau gaji di bawah 50 juta saya nggak mau. Iya. Ah, kalau saya kerja nih, ini kan tadi suruh milih tak? Kalau gaji di bawah 15 juta, 20 juta saya nggak mau. Oh, berarti lebih. Kalau di atas 20 juta saya mau. Oh, Jadi iya. bagaimana menguntungkannya? Apalagi sekarang udah pengusaha ya Pak ya. Bukan masalah pengusaha, jadi gini, enaknya seperti saya nggak ada yang ngatur. Iya. Heeh. Kalau kita kerja dengan orang. Kayak seperti kalau kamu mau ketemu saya tunggu tadi pagi jam 10, 9:10 lah, nggak datang saya tinggal. Ada siapa yang WA tuh? Iya saya. Nah, jam 9:10 Pak, besok kami saya mau datang. Iya kan? Lewat dari 10 aku saya tinggal. Makanya saya nggak mau nemuin, saya kok janji. Tadi jam 4, lewat setengah 5 saya nggak mau. Jadi begini, saya berusaha disiplin dengan kalian karena kalian masih muda. Jadi maksudnya gini, kalau kamu dari awal sudah disiplin, mudah-mudahan seperti saya nanti akan disiplin. Nah itu, jadi kayak kamu, saya besok Pak jam 9 jam 10, padahal udah ringnya jadi jam 10 tuh antaranya, padahal lewat tadi setengah 11, jam 11 kurang kamu ke bawah. Karena kesasar. Itu aturan kamu WA, Pak, saya sudah mau meluncur ke sana ya. Jadi kan saya mungkin orang nyasar tak cemana kan, ngabarin. Ngabarin. Kalau saya tadi pergi mana? Iya Pak. Kayak tadi, Pak, saya lagi nak ke rumah ya jam 4 nya, tunggu Pak ya. Saya bisa nunggu. Kalau saya pergi gimana? Iya iya. Seperti itu. Iya, Pak. Kalau panen itu sendiri Pak hari keberapa Pak? Dari kalau dia kan dari kita isi bibit seperti ini sampai panen tuh minimal 45 hari sampai 50 hari. Wow. Lama. Ya itu yang dapat per on itu Pak ya, berapa on tadi? Satu itu. Satu 4 on, itu Pak. timbang tuh 1 on setengah pertama kali sampai 3 kali 3 on. Itu di bawah ada tuh anak unjak pakai jamur kuning. Jamur kuning. Habis itu Dia warnanya kuning bukan putih. Iya. Tiram kuning dan tiram pink.
Nah itu tadi kan Pak waktu saya ngelihat di bawah tuh kan ada backlog yang warna masih putih, terus ada yang hitam. Nah itu Yang rusak. yang hitam itu yang rusak ya Pak? Ya, Oh, itu satu backlog itu berapa? Misalkan jamurnya dipanen tuh Pak, terus pas diambil itu bisa tumbuh lagi Pak? bisa Sampai 3 nutrisinya kali. hilang itu? Bisa sampai ringan betul. Oh, sampai ringan. Berarti waktu hitam itu nutrisinya tandanya udah habis ya Pak? Itu yang namanya nggak jadi tadi. Oh, itu yang nggak jadi. gagal tadi. Oh, itu yang karena jamur tadi gagal. itu Pak ya. Nah, namanya itu dia memang kadang-kadang adalah satu dalam persentasenya dalam 1000 itu sekitar 10%. Jadi kalau dalam 1000 itu dalam kegagalan sampai 5 sampai 10% masih wajar. Jadi kalau 1000 kita gagal 100 masih masuk hitungannya. Tapi jangan tentang itu gagal lah gitu nggak apa-apa. Pak, kalau satu botol bibit ini bisa jadi berapa gitu? 30 minimal 35. Ini satu-satu gitu Pak ya. Di itu. Dia dikira-kira aja. Oh. Jadi kayak gini, itu namanya ngemas packing. Kamu perlu dak itu tuh data gitu. Kenapa Pak? Data itu perlu dak kamu? Yang kayak gitu? Iya, Enggak. dak ya. Enggak Pak. Kalau kayak gitu kamu foto aja pura-pura masukin, habis itu ini saya sudah masukin ini sudah jadi. Besok jadi kamu nggak ada lagi namanya kayak gini nih. Boleh di foto. Sudah selesai. Kayak ini. Iya, Pertanyaannya. pertanyaannya. Pertanyaannya udah kira-kira udah ya. Udah ya. Eh, Pura-pura kan masuk itu rames atau orang memoto. udah. Jadi itu. Jadi sama nanti jadi berapa om. Jadi begini maksudnya nanti kalau ini Pak, ini sampai